سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أيها الناس اتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل. Kemudian Nabi tidak lupa untuk kita bersalawat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan tidak lupa selaku khatib kembali untuk menyampaikan wasiat. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dan juga keluarga kita semua dan seluruh kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni jalan yang lurus, jalan yang telah Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Sungguh tidak terasa kita sudah 3 hari meninggalkan bulan Ramadan, meninggalkan bulan puasa, yang mana kita ketahui bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menurunkan rahmat-Nya, begitu banyak Allah menurunkan kasih sayang kepada kita, begitu banyak Allah menurunkan keberkahan-Nya kepada kita, dan segala amal perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Di mana di bulan ini, di bulan Ramadan itu kita melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu untuk melaksanakan puasa. Dan sudah seharusnya puasa yang kita jalankan selama 1 bulan penuh, selama 29 hari tadi, hendaknya bisa memberikan bekas pada diri kita, meninggalkan yang disebut dengan ketakwaan kepada kita. Sebagaimana tujuannya adalah kita berpuasa tidak lain untuk mendapatkan predikat takwa. Sebagaimana satu amsal, satu contoh yang akan saya sampaikan. Ibarat sepotong besi yang keras, yang mana besi itu senantiasa kita tempa atau kita palu dengan begitu lamanya. Kita palu selama 29 hari. Tentu hasil daripada tempaan itu akan meninggalkan bekas pada besi itu. Paling tidak besi itu akan berubah bentuknya. Maka ini adalah satu gambaran sedikit bagi kita, yang apabila kita benar-benar menempa diri kita dengan puasa yang benar-benar diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah meninggalkan bekas pada diri kita setelah bulan puasa itu ataupun setelah bulan Ramadan itu. Maka di antara bekasnya misalnya adalah jika sebelum bulan puasa, sebelum kita ditempa dengan puasa itu,
Mungkin lisan kita sedang berbicara tentang hal-hal yang kurang manfaat atau hal-hal yang sekiranya bisa menyinggung daripada perasaan-perasaan orang lain. Maka ketika lisan kita ditempa dengan puasa, artinya ditahan lisan kita dengan puasa untuk berbicara yang kurang baik, yang menghina. Hendaknya kita tertempa dengan puasa selama 29 hari tadi. Ketika keluar puasa, tertinggallah bekasnya pada lisan kita. Maka lisan kita tidak akan berbicara hal-hal yang bermanfaat, yang tidak memberikan manfaat. Maka ia hendaklah berbicara dengan penuh, dengan memberikan kemanfaatan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maka di antara lagi yang apabila hatinya ditempa di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan dia benar-benar harus menjaga hatinya daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya amarah. Misalnya lagi adalah iri dengki di hatinya. Ketika ini ditempa, ditahan untuk tidak dikeluarkan pada bulan Ramadan, maka ketika kita keluar bulan Ramadan, hendaklah memberikan bekas pada kehidupan kita setelah bulan Ramadan. Apa itu bekas di hati kita? Hati kita akan senantiasa berhusnuzon, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan hati kita ini akan amil tawadhu kita kepada Allah, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang nyaman. Ini adalah bekas-bekas daripada kita menempa benar-benar penempaan pada bulan Ramadan, baik daripada badan kita yang datang maupun batin kita. Maka hendaklah dan mudah-mudahan puasa yang kita jalankan selama 29 hari tadi itu bisa memberikan bekas kepada kita, sehingga kita menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Walaupun sedikit perubahan itu tetapi ada di dalam diri kita. Hendaklah kita memperhatikan sebenar-benarnya kepada diri kita. Apakah dia masih ada satu perbuatan ataupun satu perasaan di hati kita yang dibenci oleh Allah? Jika ada yang kurang, maka itulah yang disebut dengan memperoleh takwa kepada Allah. Periksalah diri kita. Apakah kita mendapatkan takwa itu? Apakah perubahan itu kita dapatkan? Mudah-mudahan itu semua berdoa. Puasa ini memberikan perubahan kepada kita. Walaupun perubahannya kecil, namun itu akan memberikan satu makna yang sangat besar kepada kita. Kemudian hal-hal yang lain akan kita perbarui lagi pada bulan-bulan yang lain, dan kita akan perbarui diri kita ini. Agar apa? Tujuannya satu, agar kita bisa dekat kepada Allah, agar kita bisa merasakan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita, agar hati kita benar-benar bisa hadir akan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita kehendaki di dalam diri kita. Maka Allah akan memberikan atau menjadikan puasa salah satu cara kita untuk menampak itu tadi. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa itu ibarat sebuah penjara yang kokoh, yang mana yang kita penjarakan adalah hal-hal yang dibenci Allah. Baik zahir kita maupun batin kita, kita kurung di dalam penjara puasa itu. Kita kunci kuat-kuat sehingga dia tidak bisa keluar. Walaupun kita sudah keluar bulan Ramadan, dia tetap terkurung di dalam penjara itu. Yakni dengan kita senantiasa menjalankan amal-amal kita bulan Ramadan, tetap berjalan di bulan-bulan yang lain, sehingga kita akan bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjaga umur kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan tentu kita akan menjalankan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya lagi. Mungkin lalai kita tiada mengapa. Kita akan berkata perbaikan di hari yang akan datang. Dan mungkin ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi
dan umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa